Kali ini kita akan membahas atau menyelesaikan soal pola bilangan kelas 8. Lanjutkan pola bilangan di bawah ini sebanyak 2 bilangan lagi dan tuliskan aturannya. Untuk pola yang pertama ya, 1, 2, 5, 10. Nah, dua pola selanjutnya itu berapa? Ini kita lihat 1 ke 2 berarti 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian 2 ditambah berapa? Hasilnya 5 berarti tambah 3. Kemudian 5 ke 10 berarti 5 ditambah 5 ya. 5 tambah 5 adalah 10. Kalau kita lihat di sini ada penambahan bilangan ganjil. Berarti 10 ditambah 7. 10 tambah 7, 17. Kemudian 17 ini kita tambahkan 9. 17 tambah 9 adalah 26. Itu untuk dua bilangan berikutnya ya. Kemudian tuliskan aturannya. Untuk aturannya kita cari dulu. Kalau kita lihat di sini ini termasuk pola bertingkat. Kenapa? Karena di sini antara 1 dan 3 itu punya selisih juga. Jadi 1 ke 3 itu ditambah 2. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ya ditambah 2, selalu ditambah 2. Nah, di sini kita menggunakan rumus ya. Rumus yang kita gunakan itu adalah UN sama dengan A plus N negatif 1 kali B ditambah N dikurangi 1 N dikurangi 2 kali C per 2. Cukup panjang ya rumusnya. Di sini untuk A adalah yang ini, yang satu ini A. Kemudian yang ini adalah yang B-nya, terus yang ini adalah yang C. Kemudian nilai-nilai A, B, C yaitu A1, B1, C-nya adalah 2. Kita masukkan nilainya ke sini. A-nya adalah 1 ditambah dengan N, karena N itu pola ke N. Karena N di sini belum diketahui, tetap N. N dikurangi 1, B-nya adalah 1 ya, ini B-nya 1. Jadi ini 1 ditambah N dikurangi 1 kurung buka N dikurangi 2, C-nya adalah 2 kali 2 per 2. Nah, ini kita bisa coret. Sehingga menjadi 1 ditambah N dikurangi 1 ditambah, nah ini N dikali N adalah N kuadrat. Kemudian N dikali minus 2 adalah minus 2N. Kemudian minus 1 kali N adalah minus N. Minus 1 kali minus 2 adalah plus 2. Nah, di sini saya geser karena kita akan mencari aturan dari pola bilangan berikut. Ini 1 ditambah N dikurangi 1 ditambah N pangkat 2 ya, N pangkat 2 sebentar, N pangkat 2 dikurangi 2N dikurangi N ditambah 2. Nah, di sini untuk 1 dikurangi 1 kan habis, jadi ini habis. N dikurangi N adalah habis juga. Tinggal N kuadrat minus 2N plus 2. Inilah pola aturannya menggunakan rumus ini. Coba kita terapkan ke dalam titik-titik ini ya. Apakah nanti kalau kita terapkan hasilnya itu 17. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya 5. Misal di sini saya taruh di bawahnya sini aja. Misal N-nya itu adalah 5. Kita pakai rumus ini, jadi N pangkat 2 dikurangi 2N ditambah 2. 5 pangkat 2 dikurangi 2 kali 5 ditambah 2. Berarti ini 25 dikurangi 10 ditambah 2 sama dengan 25 dikurangi 10, 15 ditambah 2 adalah 17. Berarti cocok ya. Jadi inilah aturannya.
Untuk yang selanjutnya coba kamu cek sendiri, pasti nanti hasilnya sama, yaitu hasilnya 26 memakai rumus ini. Selanjutnya yang kedua soalnya saya tulis 2,8,32,128. Nah, untuk dua bilangan selanjutnya itu seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ini ada berpola seperti ini ya. 2 pangkat 1 itu 2, kemudian 2 pangkat 3 itu 8, terus 2 pangkat 5 itu 37. Kalau kita lihat di sini polanya ya, pangkat-pangkat yang ada yang basisnya 2 atau bilangan pokoknya 2 ini selalu ganjil. Berarti ini 2 pangkat 7. Kalau ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 9, ini 2 pangkat 11. Untuk mencari nilai 2 pangkat 9 dan 2 pangkat 11-nya, kita pakai kalkulator biar cepat. 2 pangkat 9, 512. Kemudian 2 pangkat 11, 2048. Nah, di sini pola yang dipakai ya, pola atau rumus dari pola bilangan ini berarti adalah tidak perlu kita menggunakan rumus ini ya. Cukup ini 2. Kemudian karena di sini pangkatnya atau eksponennya itu bilangan ganjil, maka rumusnya adalah 2n dikurangi 1. Coba kita terapkan, apakah 2n dikurangi 1 ini hasilnya itu sama nanti ya. Misalkan di sini misal ya, pakai misal. Jadi kalau kamu lihat di sini, untuk yang pertama itu hasilnya 17 sama 26. Yang kedua, yang pertama ini pola ini hasilnya 17 dan 26 dengan aturannya adalah ini. Nah, ini yang saya kotak ini aturannya. Cara mencari aturan atau rumusnya itu pakai rumus ini yang saya kotak ini nih. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pola yang kedua itu hasilnya 512 ya. Dua bilangan laginya 512 sama 2048. Dengan aturan atau rumusnya itu 2 pangkat 2n minus 1. Ini ya. Nah, ini kita cuma mengecek ya. Kita cek misalkan n-nya itu sama dengan 1. Maka 2 kali 2 ini pakai rumus ini, pakai aturan yang saya kotak ini, kali 1 dikurangi 1, maka sama dengan adalah 2 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1 adalah 1. Kemudian jika n-nya adalah 2, maka 2 pangkat 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali, ini 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Misalkan ini n-nya adalah 3. 2, terus ini eksponennya adalah 2 kali 3 dikurangi 1. Nah, 2 kali 3 adalah 6 dikurangi 1 dan 5, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau kita cek maka bentuknya sama. Kemudian untuk yang ketiga, nah seperti ini ya. Soal yang ketiga, (200,191,182,183,5) ini bentuk bilangan selanjutnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ini semakin kecil kan? Pola bilangannya semakin maju semakin kecil, berarti ini dikurangi. 200 dikurangi 9, hasilnya 191. Ini selalu dikurangi 9 terus. Nah, ini untuk 173 dikurangi 9 berapa? Kan gitu. Coba kita cek ya.
173 dikurangi 9, 164, kemudian 164 dikurangi 9, 155. Ini hasilnya pola dua bilangan berikutnya itu 164 dan 155. Sekarang untuk tulisan aturannya adalah UN, karena n-nya kan belum di sini nggak diketahui ya batasan sampai berapa, maka UN sama dengan ini minus 9, berarti minus 9 N. Nah ini dalam kurung ya, ini 200 dikurangi minus 9 ditambah dalam kurung 200 dikurangi minus 9, maka hasilnya adalah minus 9N ditambah 200 ditambah 9, 209, atau bisa ditulis aturannya itu 209 dikurangi 9N. Nah ini UN-nya ya, ini aturannya. Cara mencarinya sudah saya jelaskan di sini. Kemudian untuk pembuktiannya, misal ini pakai pembuktian, misal jika N-nya itu sama dengan, kita langsung cari di sini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, suku kelima, atau 5, N-nya adalah 5, maka di sini kita pakai rumus ini ya. 209 dikurangi 9 kali 5. Berarti 209 dikurangi 45. 9 dikurangi 5, 4, 20 dikurangi 4, 16, berarti 100. Terbukti. Oke ya. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2 ini disuruh melengkapi pola barisannya. Isilah titik-titik berikut. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Yang pertama yang A, 4, 10. 4 ke 10 itu berarti ditambah 6. 4 ke 10 ini ya ditambah 6. Sehingga 4 tambah 6 10, 10 ditambah 6 lagi 16, ditambah 6, ini juga ditambah 6, berarti 22 ditambah 6 28, 28 ditambah 6 dan seterusnya. Yang B sekarang 100 ke 92, berarti ini dikurangi berapa? Dikurangi 8. 100 dikurangi 8 92. 92 dikurangi 8 adalah 84 ya. 80, maaf. Ini 192 maksudnya. 92 dikurangi 8 itu adalah 84 ya, 84. Kemudian 84 dikurangi 8 itu 76 dikurangi 8 itu 68 dan seterusnya. Di sini 68 kita cek dikurangi 8 harusnya ini 60. Ini salah ya, ini soalnya kita ganti 60. Kemudian 60 dikurangi 8 itu adalah 52. Ini soalnya diganti 52 karena salah ini. Kemudian yang C 7, 13, 11. Di sini 7 ke 11 ya. 7 ke 11 itu ditambah 4. Kemudian 21 ke 25 juga ditambah 4. 21 tambah 4 kan 25. 25 ditambah 4 adalah 29. Kemudian untuk bawahnya ya 19 ke 23 juga ditambah 4. Nah, berarti ini ada penambahan 4, tapi diselang-seling gitu ya. Jadi 7 tambah 4 11. 13 ini ditambah 4 jadi 17. Kemudian 11 ditambah 4 berarti 15. 15 ini ditambah 4. 15 tambah 4 19. Oke, udah terbukti. Kemudian yang D 20, 40, 60 berarti ini ditambah 20 ditambah 20.
Ini juga sama, ditambah 20 jadi 80. Ini ke sini ditambah 20, 100 ditambah 20, 120, 120 ditambah 20 ya. Ini ditambah 20, harusnya berapa ini? 140. Ya, ini kalian ganti ya nanti ya. Ini 140 ditambah 20 adalah 160.